janji ini. Kita kembali di pro kontra, Pak Musa, saya ke Anda sebagai komunitas transportasi online. Anda melihat kebijakan ini apakah akan secara tidak langsung begitu ingin membunuh komunitas transportasi online? Ya sepertinya mungkin makanya kan kita memberikan opsi gitu. Jadi tetap kita minta kita diberikan izin melintas. Jadi kita nggak dapat order ngangkut orang, tapi kan kita dapat order ngangkut barang masih lumayan dokumen. lah seperti Karena itu kan ya. Permintaan buat makanan, dokumen di situ kan daerah yang cukup besar. Nah, kalau itu di stop, matilah, penghasilannya berkurang. Nah, makanya kita minta kepada Disub pada waktu rapat tuh, pergerakan ekonomi nggak boleh berhenti. Nah, orang nggak bergerak boleh dipindahin, yang motor nih, yang orang. Tapi kalau yang ekonomi nggak boleh, karena kan memudahkan juga kan buat pegawai-pegawai di sana kan. Kadang-kadang orang mesti kirim dokumen cepet. Nah, berarti kan kirim makanan waktu siang begitu ya. Itu kan nggak lagi pula nggak terlalu banyak kok. Bagaimana kalau kemudian opsi yang Anda ajukan itu tidak diterima? Iya, kita pasrah aja. Protes dong. Dengan cara lawan. Karena itu kalau menurut saya kalau itu sampai nggak diterima, rawan ada gesekan besar. Karena kan cukup banyak juga kan. Kalau apalagi kalau online kan. Kalau online katanya tadi persatuannya lebih solid. Sebentar doang diblas selesai udah. Nah, kan semua ikut demo. Ini ancaman? Enggak ngancam. Maksudnya himbauan. Oke. Kalau Anda Pak Taufik begitu. Apakah ini sekedar karena karena emosi sesaat, tidak diajak rembukan, tidak diajak sosialisasi, tiba-tiba sudah ada rencana ini? Maksudnya gimana? Iya, karena ada ketersinggungan begitu DPRD tidak dilibatkan dalam proses ini. Mbak, ini kan kebijakan publik. Ini banyak orang yang terdampak dari kebijakan ini. Ini bukan masalah tersinggung atau tidak tersinggung gitu. Ini bukan masalah perasaan, tapi ini real yang harus dihadapi oleh masyarakat kecil. Jadi janganlah Pemda atau eksekutif menjalankan kebijakan sendiri-sendiri tanpa proses kajian yang mendalam, tanpa perlibatan kita DPRD untuk diajak serius ngebahas ini gitu loh. Ini banyak sekali Mbak dampaknya, banyak sekali dampaknya. Coba bayangkan kalau misalkan 5.000 motor ya yang katanya mau demonstrasi, kemudian gelombang ini terus menerus tidak berhenti, terganggu nggak nih? Terganggu. Ibu kota Jakarta, gantian misalnya minggu ini klub-klub motor, minggu depan online, minggu depannya lagi klub-klub motor yang lain lagi, minggu depannya lagi online. Pusing nggak tuh Pemda kalau sampai kayak begitu? Nah, maksud saya supaya ini tidak terjadi, kasihlah waktu, misalnya tetap mau dilaksanakan itu, kasih waktu sosialisasi yang panjang, gitu loh. Kasih waktu sosialisasi yang panjang, penjelasan yang mendalam dan masuk akal. Bener-bener dikasih lihat, ini loh kesiapan Pemda tuh ini begini loh, feedernya begini, ini shuttle busnya nanti akan digratisin dan seterusnya. Kasih tahu semuanya, seluas-luasnya. Betul. Gitu loh. Saya lihat malah dia ngambil kebijakan ini karena pusing kayaknya Pemda nih. Kan di Jalan Sudirman itu kan yang jalur lambatnya udah habis nih karena pembangunan MRT kan. Dia lihat Semrawut pusing nih karena motor bercampur nih sekarang nih sama mobil. Nah, dia ngambil jalan pintas saja bukannya jalan keluar ya. Motor aja udah suruh jangan beredar. Ya, dan itu tidak baik. Jadi sebenarnya komplain dari masyarakat juga. Iya. Oh, komplain dari masyarakat Iya, juga. karena gini, busway itu disediain, ya, disubsidi oleh pemerintah, begitu besarnya kan, tetapi tidak maksimal dimanfaatkan. Kenapa? Headway itu terlalu jauh karena kemacetan. Nah, dengan tujuan kalau itu dibatasin, mobil kan pernah dibatasin, ganjil genap kan, dibatasin. Nah, motor dibatasin di situ. Nanti dari 20 menit menjadi 10 menit. Nah, itu udah diperhitungkan akan bisa lebih cepat. Nah, itu datangnya juga dari pemakai Transjakarta juga sebenarnya permasalahan ini. Berarti dari konsumen, berarti dari masyarakat juga. Betul, masyarakat juga. Jadi makanya masyarakat mana ini yang masyarakat mana itu gitu, ya? kan? Iya, Jadi sekarang kita harus Tadi di dalam rapat malah itu dijanjiin 7 menit Pak, mau dibikin 7 menit headway. Makanya kan bisa. Kalau memang itu dibatasi bisa, saya pikir bisa. Saya pikir bisa. Sekarang sampai 20 menit. Kadang-kadang kan coba. Kan terlaluan. Makanya sama-sama masyarakat. Makanya tadi saya bilang klasifikasi dulu. Karena kan Pemprov biar bagaimana tetap jalan kalau menurut saya. Karena dia pusing. Karena jalan yang jalur lambat yang buat motor itu kan udah nggak ada
Saya lihat nih, yang naik motor kan otomatis itu bersinggungan sekarang nih sama mobil. Di Sudirman lagi jalan protokol. Ntar kadang-kadang begitu. Nah, Pemprov DKI nggak mau pusing. Motor aja kita sikat nih. Nah, oke, menurut saya. Iya, kondisinya sekarang bus Transjakarta pun baru 20 menit sekali begitu sampai. Apakah ini tidak merugikan masyarakat ketika akhirnya motor tidak pergerakannya bisa masuk terhambat? Tidak. Jadi pergerakan busway-nya makin cepat. Karena tidak ada motor. Karena tidak ada motor, kan nggak macet kan? Tapi ini kan pengaruhnya kan karena macet. Enggak juga, Benarkah demikian? Karena jalannya bisa itu otomatis karena kan itu karena jalannya sedang dibangun, ada MRT dan lain sebagainya. Begitu kan Pak? Apalagi jalannya makin sempit sekarang ya makin susah kan, makin lama jadinya. Makanya DKI itu berpikir itu harus dibuat suatu kebijakan supaya angkutan umum, angkutan massal ini lebih. Tapi kalau disalahkan motor, kalau itu saya nggak setuju. Gini loh, busway sekarang posisinya di mana jalannya? Kan di kanan. Iya. Yang menghambat di jalan emang siapa? Pembangunan. Bukan, mobil. Karena kan yang jalur busway ini kan udah dihapus nih karena ada pembangunan. Mobil makin ke kanan karena iya. Karena bukan mobilnya dibatasin Pak. motornya juga ke kanan. Tetap banyak itu ngambatin si ini karena jalur busway itu sekarang kan udah dikalahkan kan karena ada pembangunan MRT nih. Iya. Karena yang jalur lambatnya udah dihapus kan mepet jalan. Nah yang mobil karena merasa di sini motor udah bergerak kan mobil ngegeser kan takut dibaret sama motor. Motor kan minta maaf doang. Nah akhirnya jalan busway itu udah nggak ada juga Pak sekarang. Karena kalau menurut saya nggak bakal sampai menjadi 20 nggak bakal. Saya malah setuju. Roda 4 juga dibatasin, nggak boleh masuk situ, nggak apa-apa. Kalau kemudian untuk fairness, untuk supaya roda 4, adil. Roda 2 dibatasin nggak ada, boleh nggak apa-apa. Silakan aja. Kan angkutan umum tapi boleh. Masalahnya gini. Sudah siap. Penyebab terbesar kemacetan roda 4 kok, bukan roda 2. Masalahnya angkutan umum kita nih Mbak, kita boleh fair, nggak memastikan kita bisa bergerak. Permasalahan kan orang mesti bergerak nih, dan pergerakan manusia itu di Indonesia kan kewajiban negara. Kan negara ini nggak menjalankan kewajibannya masalahnya. Contoh nih, saya mau bergerak ke 3 titik, ada pertemuan. Nah, baru 1 titik aja waktu saya udah habis. Akhirnya kan orang ngambil jalan pintas pakai motor. Iya. Kenapa? Karena pemerintah nggak menjalankan kewajibannya. Nah, kerugian-kerugian itu nggak pernah dipikirkan oleh pemerintah. Harusnya kan pemerintah nih, nggak usah pikirin untung rugi. Misalkan bener-bener nih pengen menyediakan angkutan umum massal, penuhin semua, penuhin. Yang di pelosok mau kate orangnya nggak ada, penuhin dulu. Kalau ini kan kagak dihitung orangnya. Wah nggak perlu banyak-banyak. Anggarannya dari mana? Begitu pertanyaan selanjutnya. Busway lebih ajaib lagi busway nih. Kalau saya naik busway nih, makanya saya kadang-kadang mau bergerak mendingan naik motor. Kalau naik busway lebih ajaib lagi. Ketika di jam sibuk, malah kurang deh, malah nggak ada. Karena tadi. Karena kenapa macet? Bukan Pak, saya lihat. Bukan jam macet. sibuk kan macet. Pembayarannya itu dia. Macetnya apakah bisa disalahkan di pembayarannya kan per kilometer nih Pak. Tidak juga. Jadi ketika macet kan dia rugi, kilometernya berkurang. Ketika jalannya lagi kosong, itu busway-nya banyak, udah putar-putar aja. Itu keajaiban dunia ketujuh tuh ada di Jakarta. Jalan-jalan Pak. Oke. Supaya menjamin fairness dan juga tidak merupakan kebijakan yang terus membuat banyak pihak terkejut begitu. Mengapa tidak dibuat kebijakan dulu seperti mobil saat ini diberlakukan ganjil genap? Tapi nanti saja menjawabnya, kita kembali di segmen terakhir. Tetaplah bersama kami.